Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba perhatikan, segala berarti bukan hanya satu, lebih daripada satu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti bukan hanya satu masalah, lebih daripada itu bisa kita tanggung di dalam Dia kalau kita berada di dalam Yesus Kristus. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, kuat di dalam Tuhan. Banyak kalau kita ketemu di mana-mana, mungkin kalau kita jalan-jalan di mall, kita melihat seorang anak muda, seorang bapak-bapak, badannya kekar. Kita lihat kuat. Tetapi coba kalau kita lihat, apa yang akan terjadi? Dia tidak kuat menghadapi situasi di sekitarnya. Ya, kita apa aja, dia sudah ketakutan. Dia sudah down. Yang Tuhan inginkan di dalam setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus kuat di dalam Dia. Karena kekuatan kita ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak pernah kita mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan kita. Dengan apa? Dengan kita dekat kepadanya, dengan apa kita mendapatkan kekuatan, dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita bersekutu, saudaraku. Bahkan dengan kalau saudara ada waktu untuk berpuasa, dengan berpuasa, di situ kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jangan lihat dari gayanya, jangan lihat dari luarnya. Bahwa kita lihat orang kuat, belum tentu. Saya banyak ngelihat itu badannya, si spet saudaraku dikasih tahu kalau jalan gagak-gagak. Sama kecoa aja takut. Iya kan? Sama kecoa aja takut. Kalau dia jalan kita lihat kuat begini. Ya ampun Tuhan Yesus, ada kondenya. Padahal badannya kekar gitu. Gawat-gawat begitu. Itu bukan orang kuat. Tetapi saya sangat percaya hari ini setiap pribadi kita akan kuat di dalam Tuhan. Banyak orang berkata tahun-tahun ini akan menjadi tahun yang bagi kita ekonomi Indonesia akan begini. Kita tidak percaya itu semuanya. Kita percaya kalau kita kuat ekonomi Indonesia tidak akan pernah mengalami namanya krisis. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Dia. Nah, apa tanda-tanda kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, tetap mempunyai pendirian yang tidak pernah terpengaruh. Orang kuat di dalam Tuhan adalah dia memiliki pendirian, dia tidak ikut arus. Ya, kadang-kadang banyak orang ikut arus. Ini di mana ini dia ikut arus itu, di sini ikut arus itu, di sini katakan ikut arus itu. Kalau orang lain berkata begini dia ikut, kalau begini dia ikut juga. Itu kita nggak perlu ikut arus. Kita harus memiliki pendirian. Mau dikocakkan dari arah timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari manapun yang menggoncangkan kita, kita tetap kuat, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita kuat ada di dalam Dia. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa tanda kuat di dalam Tuhan? Selalu tertanam di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya tertanam di dalam Tuhan, saya percaya tidak kita akan takut menghadapi situasi apapun. Krisis ekonomi pun, masalah yang berat apapun, kita tidak pernah akan takut. Ya, tidak pernah akan takut. Kenapa tokoh-tokoh gereja? Mereka tidak pernah takut walaupun mereka dijadikan obor, walaupun mereka dijadikan penerang jalan, saudaraku, walaupun mereka diadu dengan binatang buas, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sudah kokoh, sudah tertanam di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah tertanam di dalam Tuhan, saya percaya saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin, Pak. Sudah tertanam gak Pak di dalam Tuhan? Bu, sudah tertanam di dalam Tuhan? Anak-anak muda sudah tertanam di dalam Tuhan? Kalau saudara sudah tertanam dalam Tuhan, saya percaya saudara akan tetap kuat. Yang ketiga bisa saya sampaikan kepada kita, apa tanda kuat di dalam Tuhan? Tidak pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, jangan iri keberhasilan orang lain. Jangan iri keberhasilan tetanggamu.
Jangan iri keberhasilan anak buahmu. Jangan iri, saudaraku dikasih Tuhan, keberhasilan siapapun. Tetapi kita berusaha, saya kuat karena saya tahu adalah Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang akan memberkati saya. Saya percaya Tuhan akan melakukan segala perkara dalam hidup saya. Kalau orang lain setia, tetap setia dalam Tuhan dan saudaraku dikasih Tuhan. Maka ada satu pujian ini, bagus banget lagu pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita kalau kita tidak iri keberhasilan orang lain. Hari ini supaya Anda dan saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan, saya akan berdoa secara khusus kepada saudara hari ini. Taruh tangan kananmu di dada dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi hari ini. Kalau ada yang sudah bimbang, kalau ada yang tidak mengalami kekuatan lagi, mereka sudah down, mereka tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan mereka pada hari ini. Kami sangat percaya kekuatan yang berasal dari Tuhan, itulah yang membuat mereka mampu, itu yang membuat mereka kokoh untuk berdiri, dan itulah yang membuat mereka maju menghadapi hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Karena tubuh mereka tubuh ketebusan darah Yesus. Karena tubuh mereka lebay Roh Kudus. Bukan dengan apapun, tapi kami percaya kasih dan anugerah Allah akan nyata di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.